Halo semua, selamat datang di channel ini. Jadi kali ini kita akan bahas sedikit ya masalah tips memilih motor atau memilih kendaraan pertama kalian. Jadi kendaraan pertama itu seperti apa ya? Misalnya mungkin kalian masih baru lulus sekolah ataupun baru bekerja dan memiliki sedikit tabungan untuk membeli kendaraan. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit tips untuk kalian semua. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan itu dari sebuah kendaraan itu pertamanya apa gitu. Tapi sebelum kita melihat kendaraan itu sebelum kita melihat dan juga memilih kendaraan, kita harus melihat dulu budget kita atau dana yang kita miliki sekarang berapa. Nah, kalau misalnya mungkin di kisaran 6 juta sampai 8 juta mungkin kalian bisa mencari motor yang tipe semi kopling ataupun tipe matic. Nah, semi kopling itu motornya seperti apa? Seperti motor Evo, motor Smash, dan habis itu motor Revo, Smash, dan itu motor Supra seperti itu. Jadi setiap orang tuh memiliki karakteristik penggunaan motornya masing-masing berbeda ya. Nah, kalau biasanya saya sih menggunakan matic karena sebelumnya saya juga sudah pernah menggunakan semi kopling dan juga menggunakan motor kopling. Nah, di sini saya menggunakan matic karena kenapa? Karena mungkin fleksibilitas ya. Jadi saya kemana-mana itu bisa lebih gampang, bisa lebih simple. Jadi pakai matic itu 3 gas saja. Nah, kalau misalnya untuk feeling berkendara ya tergantung selera masing-masing, tergantung kebutuhan masing-masing juga. Kalau memang dipakai untuk riding, untuk fun ride, nah itu pakai kopling mungkin lebih enak, lebih terasa jambakan dari motornya. Nah, kalau untuk bekerja sih saya pribadi lebih suka pakai motor matic karena lebih efisien. Nah, tinggal gas, lalu nggak perlu fokus ke yang lainnya, nggak perlu fokus ke bagian kopling dan sebagainya. Jadi tinggal gas sama rem. Jadi fokus kedua hal itu aja. Paling seperti itu kalau untuk masalah transmisi ya. Nah, lalu kalau untuk transmisi itu biasanya sih sebenarnya tergantung masing-masing orang juga. Ada mungkin sebagian lebih suka yang kopling ya, mungkin katanya berkendaranya lebih terasa gitu. Nah, jadi itu untuk tips pemilihan yang kedua, cara memilih motor atau tips memilih motor tuh dari bagian transmisi. Oke, lalu yang ketiga itu masalah looks. Nah, yang pastinya ketika kalian beli kendaraan pasti kan melihat tampilan dong. Tampilannya mungkin menurut kalian tergantung selera. Setiap orang tuh memiliki seleranya masing-masing. Jadi, nah kalau seperti jadi ya pastinya kembali lagi ke kalian semua. Apakah selera kalian tuh seperti apa? Karena tiap orang seleranya beda-beda ya. Makanya kenapa pabrikan memilih beberapa model untuk kita pilih. Nah, jadi di sini sih saya lebih suka pakai yang model stang naked seperti ini karena dulu sebelumnya kan saya memakai motor ini ya, motor naked. Jadi stang naked seperti ini itu rasanya tuh kembali ketika saya membawa motor kopling ya. Jadi lebih terasa seperti membawa motor kopling gitu walaupun ini transmisinya matic ya. Nah, lalu kalau misalnya looks ya, kalau kan looksnya itu ada banyak. Ini saya lebih suka yang seperti gini, seperti kayak cross gitu, atau seperti kayak street bike gitulah. Jadi model-model seperti ini yang saya suka. Nah, masing-masing orang beda. Jadi di sini ada yang lebih suka mungkin yang model klasik seperti model Scoopy. Model Scoopy itu keren sih kalau misalnya dibawa untuk nongkrong itu bagus banget. Nah, jadi kalau saya sih lebih suka yang model-model seperti ini nih. Jadi lebih bagus tampilannya. Lalu selain itu kan ada juga masalah fitur ini kita harus lihat. Nah, kalau misalnya saya pakai motor kopling pastinya bagasinya nggak ada. Jadi ketika hujan itu akan merepotkan kalian semua. Kecuali kan ada pakai box tambahan, itu mungkin bisa taruh jas hujan. Kalau misalnya enggak ya agak susah. Nah, di sini saya memakai matic yang pastinya pertama ketika hujan cipratan air tuh kena ke kaki itu pasti bakal minim sekali karena di sini kan ada bagian down clearance-nya, di samping sini ada penahan, jadi airnya tuh cipratnya ke sini jadi nggak langsung ke kaki. Nah, berbeda dengan kalau misalkan pakai motor kopling atau motor semi kopling seperti motor Revo, lalu motor Revo tuh kalau misalnya kayak motor gede itu mungkin bisa jadi seperti saya yang dulu pakai Bison. Nah, itu juga kecipratan terus. Jadi pas hujan tuh agak kurang bagus kalau dipakai untuk hujan-hujanan. Oke. Lalu kalau misalnya di matic, di sini
ada tempat ini, di tempat yang bisa taruh, tempat untuk taruh jas hujan, bisa taruh botol, bisa taruh tas kecil ya. Jadi menurut aku lebih fleksibel kalau misalnya kita pakai untuk harian dengan motor seperti ini. Nah, lalu selain itu juga kita harus lihat mungkin fungsionalitasnya seperti apa. Kalau misalnya memang kita bawa pergi kerja, kita harus cari motor yang pastinya irit. Nah, kenapa irit? Itu berpengaruh ke pengeluaran kita. Jadi ketika kalian menggunakan motor yang lebih irit, bukan berarti kalau misalnya pasti ada yang berkomentar, bang kalau mau motor irit ya dorong aja motornya, atau ayun aja, atau gayung aja. Nah, enggak seperti itu. Tapi ya motor irit itu akan membantu kalian untuk bisa menabung lebih lah dibandingkan dengan kalian menggunakan motor yang mungkin lumayan boros. Nah, menurut aku sih dari motor ini dengan 110 cc tapi tenaganya itu udah pas gitu. Kalau misalnya memang kalian merasa tenaganya kurang, tenaga motornya kurang nih, kalian bisa upgrade di bagian CVT. Nah, jadi di bagian CVT ini sebenarnya di semua motor sama ya, semua motor matic. Kalau misalnya di motor manual itu kan ganti per dan ganti kampas yang mungkin racing, yang lebih racing lah, maksudnya khusus untuk part racingnya, jadi bisa lebih bagus kalau dipakai untuk harian. Nah, kalau di matic ini biasanya sih lebih simple, jadi kita ganti di bagian CVT nya aja, mungkin sekitar habis 1 jutaan lah untuk pergantian part yang bagus ya. Kalau misalnya part yang biasa mungkin 500 udah cukup. Nah, kalau part yang bagus itu biasanya kurang lebih 1 jutaan kita ganti supaya menambah performa dari kendaraan ini. Nah, jadi kalau di motor saya pribadi masih ini ya, masih standar, belum saya otak-atik di bagian CVT nya. Nah, mungkin ke depan mungkin bakal saya otak-atik di bagian CVT, tapi untuk sekarang masih belum, karena menurut aku sih masih belum gitu butuh ya untuk upgrade bagian CVT nya. Lalu selain itu juga untuk masalah dari mesin, dan juga kan cari mesin yang mungkin lebih gampang di maintain ya, seperti kalau misalnya saya kemarin pilih motor seperti ini tuh selain efisien, irit, dan juga lebih fleksibel, jadi saya pikir juga cara untuk servisnya itu lebih gampang kalau misalnya menggunakan motor seperti ini. Jadi di sini baut-bautnya kan semua di luar, jadi kalau mau servis tuh tinggal bongkar-bongkar lebih gampang. Nah, berbeda dengan kalau misalnya pakai motor yang lain ya, motor yang kopling ataupun motor semi kopling itu kalau misalnya mau ganti bagian kampasnya atau kampas mesinnya itu semua agak ribet. Jadi ini salah satu alasan kenapa saya ganti motor seperti ini. Ya, mungkin beberapa tips ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada kalian semua ya. Kalau misalkan ingin mencari motor pertama kali atau mencari motor baru untuk kalian pakai untuk sehari-hari, jadi ya tipsnya paling seperti itu, yang pastinya bisa membantu kalian sampai tujuan, maupun cepat ataupun lambat ya itu tergantung dari kalian. Buat apa cepat kalau misalnya tidak selamat? Nah, lebih baik kita bawanya pelan-pelan aja tapi selamat sampai tujuan. Paling seperti itu ya video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Bye.